Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sito Angelina. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi satu lagu pujian yang melayani. Tahu anak-anak semua? Tahu Bu. Oke, mari kita nyanyikan 1, 2, 3, ya. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Oke, yang berdoa, ayo boleh satu orang maju ke depan. Saya Bu, ya Ruth. Baik teman-teman, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat segala berkat dan penyertaan yang Bapak berikan. Ya Bapak, kami mau memulai pembelajaran kami, kiranya Bapak memberkati kami dan juga memberkati guru kami. Terima kasih ya Bapak, amin. Amin. Terima kasih Ruth. Baiklah anak-anak, boleh duduk kembali. Ya. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, yang hadir katakan hadir ya. Oke Bu. Sekarang pasal Ibu. Hadir Bu. Lydia Pane. Hadir Bu. Sasa Raci. Hadir Bu. Ruth Manurung. Hadir Bu. Hadir semua ya. Ya Bu. Oke. Nah, anak-anak, coba buka bukunya di halaman 35. Kita udah masuk ke bab yang keempat ya. Halaman 35. Apa tema kita hari ini? Gereja Gereja yang bersaksi dan melayani dunia. Ya, gereja yang bersaksi dan melayani dunia. Sebelumnya, untuk mendiskusikan beberapa poin ini, Ibu akan bagikan kalian kelompok ya. Nah, kelompok 1 terdiri dari Skara dan Lydia. Kelompok 2, Sasa dan Ruth. Ayo coba dibentuk dulu kelompoknya. Bagaimana supaya enak untuk berdiskusi? Ayo coba. Ibu, di sini kita akan berdiskusi melalui gambar yang sudah Ibu sediakan dengan 4 topik yang akan kita bahas. Ya. Gambar yang pertama. Ini. Coba kelompok 1 perhatikan. Itu gambar apa? hamba Tuhan yang mengajar Bu. Ya, ada hamba Tuhan yang memberitakan atau memberikan firman Tuhan kepada anak-anak. Atau bisa kita kaitkan kepada materi kita, yaitu gereja yang memuridkan. Nah, di sini ada 2 gambar untuk satu kelompok. Yang kedua gambarnya ya ini nih. Ini gambar apa menurut kalian? Sang ibu yang menyuap anaknya. Ini adalah seorang Bunda Teresa yang melayani, suster yang melayani anak-anak Yang tidak berkecukupan. ya, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak berkecukupan. Nah, itu nanti kita kaitkan di materi yang kedua, yaitu gereja yang Melayani. Nah, di sini kan ada 2 gambar. Nanti kelompok 1 mencari apa sih tugas dari gereja yang memuridkan dan tugas dari gereja yang melayani melalui gambar ini. Ya, itu nanti kalian diskusikan. Dan kelompok 1 udah paham ya gambar-gambar yang akan didiskusikan ya. Sudah, Untuk Bu. kelompok kedua, ini udah memperhatikan gambar? Udah Bu. Menurut kelompok 2 ini gambar apa? Ini adalah gambar orang yang berdoa, perkumpulan doa sama yang membaca Alkitab. iya, dan juga ini ada bersaksi kepada Teman-teman yang lain. iya, kepada Tuhan. Nah, kita mulai kaitkan kepada materi gereja, materi yang ketiga yaitu Gereja yang bersaksi. gereja yang bersaksi. Nah, gambar satu lagi adalah gambar yang kedua. Apa yang boleh kita lihat dari gambar tersebut? Pelayanan sosial. Pelayanan sosial gereja ya. Gereja memberikan bantuan kepada masyarakat atau jemaat yang ada di gereja yang tidak mampu ya. Nah, kita boleh kaitkan di materi yang keempat, yaitu apa tadi? Pelayanan sosial.
gereja. Jadi kelompok 2 udah tahu tugasnya yang akan didiskusikan apa? Sudah, Bu. Yaitu apa saja tugas dari gereja yang bersaksi dan pelayanan sosial gereja. Oke. Nah, Ibu akan kasih kalian lembar kerja untuk didiskusikan. Ini untuk kelompok 2, kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, Ibu kasih waktu 25 menit untuk mendiskusikan gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan sebagai tugas diskusi kalian, yaitu mendiskusikan tentang tugas-tugas gereja yang memuridkan, tugas gereja yang melayani. Ini untuk kelompok 1, gambar untuk kelompok 1. Gereja yang bersaksi dan pelayanan sosial gereja itu gambar untuk kelompok 2. Tadi sudah ditunjukkan ya gambar-gambarnya. Kurang jelas, nanti bisa dilihat lagi gambarnya. Ayo, 25 menit dari sekarang ya. Ya, Bu. Oke, kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak tahu ini sudah bagaimana? Ya, nanti kalian dijelaskan tugas-tugas dari gereja yang memuridkan itu apa kan? Kemudian tugas dari gereja yang melayani ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Selesai, Bu. Untuk kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 nanti kelompok 2 itu kan dia mencari tadi dari gambar yang sudah kita diperlihatkan. Nanti itu, Bu, kan Ya. gereja yang bersaksi itu nanti dibuat langsung contoh-contohnya. Ya, diberikan contohnya, terus bagaimana bersaksi itu, atau tadi seperti pelayanan sosial gereja itu apa aja yang diberikan dan apa pelayanan-pelayanan gereja itu. Ya, Seperti Bu. itu ya. Ya, Bu. Ya. Oke, anak-anak, waktunya udah 25 menit. Ibu harap semua kelompok sudah mendiskusikan dengan baik. Nah, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, kelompok 1 boleh maju. Ayo, kelompok 1 maju dan lihat hasil diskusinya. Ya, baik, kelompok 1 udah boleh mendiskusikan hasil diskusi kalian tentang gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya. Gereja yang memuridkan dapat kita lihat dari kitab Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, gereja yang memuridkan itu ada beberapa. Yang pertama itu menjadi segala kuasa yang telah diberikan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia telah memiliki segala kuasa yang di bumi dan di surga. Ia adalah pribadi yang paling berkuasa saat ini, dan segala sesuatu tunduk di bawah otoritasnya. Nah, yang kedua itu menjadikan segala bangsa murid Kristus. Inilah sebenarnya yang ada di dalam hati Tuhan, yaitu bahwa Ia mengasihi semua bangsa di seluruh dunia dan rindu agar mereka semua mengenalnya. Nah, selanjutnya itu melakukan segala firman-Nya. Ia bukan sekedar mengumpulkan mengikut, tetapi muridnya itu yaitu mereka yang akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk gambar yang kedua. Kelompok 1 silahkan untuk gambar yang kedua. Ya, gereja yang melayani. Sama seperti sebelumnya dari bahasa Yunani yang diartikan melayani. Di dalam konsep melayani, peran diakonia diartikan bahwa gereja memiliki tugas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud dari pengabdiannya kepada Allah. Untuk tugas ini, gereja dipanggil melaksanakan tugas-tugas Allah untuk dunia dan segala isinya. Untuk tugas ini, gereja dipanggil melaksanakan tugas-tugas Allah dalam tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tugas ini biasa juga disebut dengan tugas kainonia, marturia, dan diakonia. 3 bentuk pelayanan diakonia. Yang pertama, membantu orang lain.
menolongnya ketika kesusahan. Yang kedua, mau mendengarkan. Misalnya mendengarkan keluh kesah atau masalah yang dihadapi orang itu dan memberi semangat serta saran. Yang ketiga, menyumbang. Misalnya memberi sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1 ya. Oke, untuk kelompok selanjutnya, ayo kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya melalui gambar yang ketiga. Yang ketiga adalah gereja yang bersaksi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikemukakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah saksinya. Menjadi saksi bagi Kristus adalah persoalan yang jauh lebih pelik dari menjadi saksi dalam pengadilan. Sebab yang diperlukan bukan hanya kata-kata, melainkan gaya hidup atau the way of life. Gereja yang bersaksi adalah gereja yang memperlihatkan gaya hidup yang berbeda dari dunia. Karena itu sifat kesaksian adalah kompatibel, yang cocok bisa berada bersama. Suasana ini diwarnai dengan sikap saling menghargai, tidak iri hati, mampu bekerja sama. Situasi baru ini tidak bisa dihindari, sebab pemberian situasi baru sebagai saksi bukanlah suatu perintah atau permintaan, tetapi suatu pemberitahuan tentang apa yang akan dihadapi. Selanjutnya gambar yang keempat. Gambar yang keempat. Dari gambar yang keempat yaitu pelayanan sosial gereja atau yang biasa disebut dengan kegiatan diakonia adalah bentuk pelayanan yang melayani. Contoh kegiatan diakonia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai orang Kristen tentu saja kita sudah terbiasa dalam pemahaman diakoni. Diakoni adalah istilah yang berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud melayani. Diakonia dikenal sebagai salah satu misi gereja yang memasuki tugas tri. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan ada beberapa contoh kegiatan diakonia ataupun pelayanan sosial gereja yang biasa diterapkan. Yang pertama adalah memberikan bantuan bagi korban bencana ataupun kehilangan harta benda dan bahkan tempat berlindung. Yang selanjutnya adalah ikut bakti sosial. Tugas bakti sosial adalah kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu meringankan beban mereka yang sedang bergumul. Yang ketiga adalah desa binaan. Desa ini merupakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar yang terbelakang dan kurang berkembang. Yang keempat adalah konseling. Konseling adalah salah satu layanan yang masuk dalam jenis diakonia reformatif. Konseling tujuannya adalah konseling kesehatan untuk meningkatkan pesan kesehatan yang dapat memberikan kesadaran dan pengaruh pola pikir dan cara hidup masyarakat agar memiliki kehidupan yang sejahtera. Yang kelima adalah pengembangan sekolah. Yang keenam adalah mengajar. Targetnya biasanya adalah anak jalanan, anak panti asuhan atau anak daerah yang tertentu yang kekurangan pendidikan. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2 dalam pelayanan sosial gereja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke anak-anak, tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mendiskusikan apa saja sih tugas-tugas gereja yang memuridkan, gereja yang melayani, gereja yang bersaksi, dan pelayanan sosial gereja. Nah, di sini boleh kita ambil kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu anak kasih dalam nama Tuhan. Nah, kita menjadi gereja yang memuridkan, terlebih dahulu kita harus menjadi murid. Murid siapa di sini? Murid Tuhan Yesus. Nah, contohnya, kalau kita mau sekolah di SMP Negeri 1, nah sekolah kita ini, nah, kita nggak akan bisa ikut belajar kalau kita belum menjadi murid di mana? Murid di sekolah SMP 1. Itu juga kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus sebelum naik ke sorga,
dia berkata kepada muridnya, ada tertulis di Matius 28 ayatnya ke-18 sampai 20. Coba kita dengarkan ya, Ibu akan membacakannya kepada kita semua. Di Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang 20. Begini firman Tuhan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, anak-anak, di sini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah memerintahkan kepada muridnya untuk apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi di sini Tuhan sudah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan memuridkan bangsa-bangsa bangsa-bangsa yang ada Di dunia. Betul. Ya, Bu. Nah, yang kedua yaitu melayani di dunia. Nah, dengan cara apa kita melayani? Ayo, anak-anak, ada yang tahu dengan cara apa sih kita melayani? Contohnya, contoh dari melayani. Bermain musik di gereja, Bu. Gak bisa ya. Leader. Melayani di gereja menjadi main musik, song leader, kemudian kor juga bisa. Nah, tapi ada yang melayani untuk misalnya di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Melayani masyarakat yang kurang mengerti pendidikan. Ya, juga melayani orang-orang yang miskin, anak-anak yang kurang mampu, janda-janda, ya kan? Orang-orang yang terkena atau yang sudah masuk kepada pergaulan narkoba, seperti itu kan? Nah, bagaimana kita melayani di dunia? Bagaimana kita supaya kita bermanfaat untuk dunia? Menjadi garam dan terang dunia tanpa kita memandang bahwa kita harus melayani hanya orang Kristen saja, atau kita melayani karena kita kenal, bukan seperti itu ya, atau kita melayani itu melihat merek-merek gereja tertentu, bukan seperti itu ya. Tetapi kita di sini lingkupnya melayani dunia, semua orang tanpa melihat status sosial, melihat agamanya, melihat sukunya ya, seperti itu kan? Iya, Bu. Nah, setelah kita melayani dengan hati yang tulus dan kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita, bahkan bagi dunia, ketika kita sudah melayani tadi, kita melayani di dunia, ketika kita sudah melayani dengan apa yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena pengen dilihat aja. Aku mau ikut melayani hanya supaya diposting atau dalam artian supaya dilihat orang lain, bukan seperti itu ya. Tetapi melayani dengan hati nurani, dengan hati yang tulus, hati nurani, dengan rasa yang memang mau melayani karena Tuhan ya. Setelah kita melayani orang-orang yang miskin, janda-janda, ketika mereka sudah akrab dengan kita mulai sudah bisa bersaksi agar mereka tidak binasa, agar mereka tidak hilang arah. Kita bisa bersaksi kepada mereka. Contohnya, kalau dia sakit, kita bersaksi bahwa semua penyakit pasti akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bisa menguatkan. Ketika mereka bersaksi, kita bisa menguatkan, gitu kan? Ketika mereka sakit, mereka menghadapi beban atau pergumulan hidup, kita bisa menguatkan mereka dengan kesaksian kita. Kita bersaksi ketika kita percaya kepada Tuhan, terus kita mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh, dan pasti akan terjadi kesembuhan kepada mereka. Melalui kesaksian kita, banyak jiwa-jiwa yang semakin dekat sama Tuhan, yang percaya bahwa semua akan Tuhan pulihkan kembali hanya kepada siapa? Kita meminta kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua tadi Ibu katakan bersaksi untuk mengenal keselamatan dari Yesus. Contohnya seperti apa? Misalnya ada di suatu tempat yang terpencil, misalnya gitu kan, mereka belum mengenal Tuhan, belum mengenal Yesus, agama mereka atau kepercayaan mereka
masih seperti menyembah berhala, menyembah pohon atau menyembah patung-patung. Nah, kita boleh bersaksi untuk melayani, mengenalkan mereka tentang keselamatannya daripada Tuhan. Kita bersaksi bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Apakah hanya menebus dosa ibu? Enggak, Bu. Bukan. Atau hanya menebus dosa murid-murid SMP ini? Enggak, Bu. Tetapi apa? Menebus Dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Ya, seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Maka dari itu kita bersaksi kepada mereka yang mungkin kepercayaannya mereka belum percaya pada Yesus. Kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu loh sudah datang dan rela mati disalibkan demi untuk menebus dosa manusia yang percaya kepada Yesus. Maka itulah di tengah-tengah gereja kita harus menjadi saksi dan memperkenalkan keselamatan, memperkenalkan firman Tuhan, memperkenalkan keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang lahir dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini anak-anak, kita bersaksi, kita memberikan kebenaran firman Tuhan. Tugas kita yang Tuhan percayakan sudah kita lakukan, bahwa kita sudah bersaksi, ya kan? Kita sudah bisa bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kemudian orang tersebut sudah menerima Yesus dalam dirinya. Berarti tugas kita sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, sudah kita lakukan dengan baik, dengan benar. Gereja yang bersaksi di tengah dunia, terutama kita yang menjadi murid yang tumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Oke anak-anak, melalui pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin bertanya seputar materi kita? Enggak ada, Bu. Sudah jelas sekali ya. Paham, Bu. Sudah, Bu, paham. Nah, untuk tugas, saya tulis di bukunya masing-masing. Untuk tugas minggu depan, buka di halaman 47 dan halaman 49. Di situ ada tugas pertama dan tugas kedua. Itulah yang enggak, itu sedikit. Tugas untuk minggu depan ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama dan tugas yang kedua di halaman 47 dan halaman 49. Dan yang kedua, meresum hasil pembelajaran kita pada hari ini. Gak usah banyak-banyak, yang penting sudah mencakup keempat materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Jangan lupa tugas. Dan minggu depan jangan ketinggalan tugasnya. Oke, untuk itu kita mau mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita lipat tangannya, ayo tutup bukunya semua. Ayo Ruth, kita berdoa ya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Kami telah belajar bahwa kami harus menjadi gereja yang bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia. Biarlah kami Tuhan boleh melayani, boleh bersaksi, dan boleh ambil bagian untuk bisa melayani orang-orang di sekitar kami, dan kami boleh menjadi terang dan garam dunia. Biarlah hidup kami ini Tuhan boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami. Kami manusia yang tidak luput dari dosa, ampuni segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Ya, Bu. Shalom untuk kita semua. Shalom.